kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Malam itu, tanggal 16 Agustus 1945, udara terasa panas dan mencekam. Berita kekalahan Jepang telah terdengar jelas, namun kemerdekaan Indonesia belum terucap. Para pemuda khawatir jika ditunda, maka akan dimanfaatkan oleh pihak asing. Terjadilah peristiwa bersejarah. Bung Karno, Bung Hatta, dan keluarga diamankan ke Rengas Dengklok. Disinilah sejarah ditulis dengan keringat dan air mata. Suasana ruang tamu rumah sederhana. Bung Karno duduk di kursi kayu, memejamkan mata sambil merokok. Ibu Fatmawati datang membawa teh hangat, duduk di samping suaminya dengan wajah penuh perhatian. Ini Bu, minumlah dulu tehnya. Sudah lewat tengah malam, tapi Bung belum juga istirahat. Apa yang sudah Bung pikirkan begitu berat? Bu, bagaimana aku bisa tidur? Bayangkan seluruh rakyat kita menanti. Mereka berharap pada kita, tapi jalan di depan masih kelabu. Para pemuda mendesak cepat, tapi nanggung. Jawab ini bukan main-main. Saya mengerti beban itu, Bung. Tapi ingatlah, Bung tidak sendirian. Saya ada di sini, anak-anak ada di sini. Apapun keputusan Bung, apapun resikonya, kita hadapi bersama. Di Jakarta, di Rengas Dengklok, kita keluarga, kita satu hati. Terima kasih, Bu. Doamu adalah kekuatanku. Hanya saja aku takut salah langkah. Kali salah, sejarah tak akan memaafkan. Karena situasi di luar semakin tidak menentu, para pemuda semakin tidak sabar. Bung Karno, Bung Hatta, kenapa masih diam saja? Jepang sudah kalah, sekutu sudah di depan mata. Mengapa berita kemerdekaan masih belum kita proklamasikan? Duduklah dulu, Mas kami, jangan terburu nafsu. Kemerdekaan itu sakral, tidak bisa diucapkan sembarangan. Kita butuh dasar hukum, kita butuh persiapan, kita butuh pengakuan dunia. Dasar hukum apa lagi, Bung? Ini rakyat adalah hukum tertinggi. Kalau hukum menunggu PPKN terjadi sekali, sama saja kita menunggu kucing bertanduk. Kita harus mengambil inisiatif sendiri sekarang juga. Bukan begitu kita nak. Kalau kita gegabah nanti kita dikira boneka Jepang. Proklamasi harus dilakukan secara sah atas nama seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya sekelompok pemuda. Tapi Bung, rakyat sudah menderita 3,5 tahun. Mereka lapar, mereka menderita.
kalian mau proklamasi sendiri, silahkan lakukan. Tapi ingat baik-baik, selama saya masih hidup, saya tidak akan pernah mau menandatangani atau mengakui proklamasi yang memecah belah bangsa ini. Aku tidak mau Indonesia terbelah. Jangan takut, kami sudah siap mempertandingan kemerdekaan ini dengan nyawa kami. Tapi jangan tunda lagi. Saya di sini tegaskan sekali lagi, kami di sini menjaga keamanan Bu, dan saya membawa Bu ke sini agar tidak terpengaruh oleh Jepang dan bisa berpikir dengan jernih demi kemerdekaan Indonesia. Kawan-kawan, biarkan ibu sebentar. Ibu tahu kalian semua anak-anak yang hebat. Kalian negerinya lebih dari nyawa kalian. Tapi lihatlah Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka sudah mencintai negeri ini. Hanya saja mereka memikirkan bagaimana agar kemerdekaan ini berlangsung selamanya, bukan hanya sekejap. Kita semua punya musuh yang sama, yaitu penjajah. Mengapa kita harus bertengkar sesama sendiri? Kami tidak mau bertengkar, Bu. Kami tidak mau menunda. Kalau besok belum juga diproklamasikan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Rakyat bisa bergerak sendiri. Baiklah, aku mengerti api tidak ada kalian, tapi baru waktu kami untuk berunding. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung Hatta. Kalian selamat. Jadi Bu Fatmawati baik-baik saja. Bung Koco, bagaimana aku bisa sampai ke sini? Kabar berjalan dengan cepat. Saya datang dari Jakarta khusus untuk Bung. Saya sudah berbicara dengan semua pihak. Saya mengerti tuntutan kawan-kawan semua. Kami tidak akan mengkabar Bung Karno dan Bung Hatta sebelum ada jadwal tertulis atau tulisan yang pasti koordinasi dapat dilakukan. Dengarkan semua, aku Ahmad Subarjo yang bertanggung jawab. Aku berjanji proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 12 siang hari ini, 17 Agustus 1945. Itu janjiku. Kalau saya percaya memberikan jaminan, saya bisa percaya. Baiklah, demi persatuan, demi menghindari hubungan darah, kita sepakat kita kembali ke jalan sekarang juga. Terima kasih, Bu. Maafkan sikap kami yang keras dan mendesak tadi. Ini semua demi Indonesia. Yang paman aku, semangat muda ini terpisah dari Muda dan golongan tunggal. Berbeda cara pandang, tapi satu cinta pada tanah air tercinta. Marilah kita buktikan kepada dunia bahwa bangsa kita bisa merdeka. Merdeka, 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 Indonesia. Dan janji itu ditepati pukul 10 pagi di Jalan Pegasaan Timur nomor 56. Suara Bung Karno menggema, proklamasi dibacakan. Sejarah mencatat bahwa persatuan adalah kunci kemenangan. Dirgahayu Indonesia. The voices